2026 bukan lagi soal kemajuan, tapi soal bertahan hidup. Di tengah ledakan digital disruption, cara kita bekerja berubah secara ekstrim, meninggalkan mereka yang setia pada cara lama. Inilah digital disruption. Toko fisik mulai berguguran, kalah telak oleh ledakan belanja langsung yang efisien. Data menunjukkan otomatisasi kini mulai mengambil alih peran manusia dalam proses produksi skala besar. Sejauh mana Anda merasakan dampak digital disruption terhadap stabilitas peran tenaga kerja manusia di bagian produksi dalam 3 tahun terakhir? Apakah transisi ke sistem automation telah secara signifikan mengurangi ketergantungan perusahaan pada keterampilan tangan manual para pengrajin? Apakah pada perusahaan terdapat penggunaan komputer ID design dan dalam tahap pengembangan produk? Sejauh mana penggunaan komputer ID design mempercepat waktu tunggu dari sketsa hingga menjadi sampel fisik? Bagaimana integrasi Internet of Things pada mesin-mesin pabrik membantu Anda memantau performa produksi secara real-time? Sejauh mana standar digital literasi yang ditetapkan menjadi penentu utama dalam penilaian kinerja atau kenaikan jabatan karyawan saat ini? Bagaimana fenomena live shopping dan e-commerce mengubah ritme kerja di bagian logistik untuk memenuhi tuntutan pengiriman yang instan? Menurut pengamatan Anda, apakah teknologi digital saat ini lebih banyak membantu mempermudah pekerjaan atau justru menambah beban kerja mental karena tuntutan kecepatan mesin? Apakah penggunaan robotika di bagian perakitan telah menurunkan tingkat human error secara drastis? Sejauh mana teknologi digital membantu dalam memantau standar keberlanjutan pada proses pengolahan limbah produksi?
Apakah terdapat pelatihan teknis berkelanjutan untuk membantu karyawan beradaptasi dengan pembaruan perangkat lunak manufaktur? Apakah Anda merasa standarisasi digital membuat hasil akhir produk menjadi terlalu seragam dan kehilangan nilai artistik khas buatan tangan? Dengan semakin masifnya penggunaan teknologi, bagaimana Anda melihat prospek karir untuk posisi operasional dalam 10 tahun ke depan? Bagaimana transisi dari pencatatan kertas ke sistem ERP atau digital membantu mengurangi kesalahan koordinasi antar departemen di perusahaan ini? Dulu, sepatu hanya dibuat di pabrik. Sekarang, desain sepatu dunia bisa dikerjakan dari mana saja. Namun, di balik kemudahan ini, mentalitas pekerja diuji oleh tuntutan kecepatan mesin yang tanpa henti. Apakah efisiensi ini sudah adil? Di mana letak keadilan sosial saat upah ditekan demi algoritma? Analisis data membuktikan bahwa kelas menengah paling terdampak oleh disrupsi ekonomi retail ini. Sebagai lulusan SMK, penguasaan teknologi manufaktur dan robotik adalah insting bertahan hidup. Alon-alon waton kelakon. Ungkapan ini berarti pelan-pelan asalkan tercapai. Namun makna mendalamnya bukan mengajarkan kemalasan, melainkan menekankan pada kehati-hatian, kecermatan, dan keselamatan.